Putri Megawardhani di podcast Fitness 20, Get to Know About. Kebetulan udah lama banget ya nggak ketemu di podcast Fitness 20. Kebetulan di Fitness 20 ini kita lagi banyak project, yaitu salah satunya penambahan fasilitas, dan ya sekarang kita udah pindah fasilitas untuk area podcast kita. Sama ada penambahan kelas, fasilitas kelas. Nah, kalau misalnya nih healthy people mau tahu kelas apa aja yang ada di Fitness 20, boleh kepoin di IG-nya Fitness 20 di @fitness20. Oke, healthy people, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama General Manager dari Fitness 20. General Manager kita ini baru loh, baru turun dari kapal setelah melanglang buana ke berbagai negara. Udah pasti menguasai berbagai bahasa, tapi semoga saya nggak di-challenge untuk menggunakan berbagai bahasa yang beliau kuasai ya. Nah, General Manager kita ini nih, itu udah lama berkecimpung di dunia fitness udah pasti ya, bermula dari personal trainer udah pasti. Nah, saat ini, hari ini beliau akan berbagi tips, berbagi pengalaman, sharing-sharing dan segala macam dengan kita, dengan Fitness 20 dan dengan healthy people sekalian. Gak usah berlama-lama lagi, kita sambut aja General Manager dari Fitness 20, yaitu Pak Indrayana. Halo Pak. Halo Ibu Putih. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Figet, alles good? Sih, belum apa-apa saya udah di-challenge. In English boleh Pak, tapi kalau misalnya bahasa Jerman, bahasa Arab, nih Pak Indra ini bener-bener dia menguasai berbagai bahasanya, luar biasa banget. Pak Indra, baru turun dari kapal ya? Yes. Berapa lama tuh yang terakhir? Kontrak kemarin kurang lebihnya 8 bulan. Kurang lebihnya 8 kurang bulan. lebih 8 bulan. Kita bermula dari Bremenhaven. Sebelumnya kita melakukan karantina, lebih kepada memastikan bahwa kita itu ready on board, itu memang ada vaksin ya, memang momennya masih nuansa COVID. Nah, setelah kita divaksin, karantina 3 hotel, which is itu di make sure banget bahwa kita tuh memang udah safety. Data on base-nya juga sudah ada linknya, kayak di mungkin Indonesia itu Peduli Lindungi, orang bilang. Iya. Kalau orang bule gitu bilang, Indriana, where is Peduli Lindungi gitu kan. Nah, setelah ada muncul dan memang direkap info, kita ke Kurverser di sana itu, atau HRD lah bahasa sininya, baru kita langsung join on board. Itu kurang lebih dari Bremenhaven ke cruise ship kita atau kapal kita yang standby itu kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam? Yes, betul. Nah, Pak Indra di cruise shipnya itu juga as a personal trainer ya? Iya, betul sekali. Gimana tuh? Ada perbedaan nggak sih di atas kapal gitu sama di darat gini? Kalau konsep sih sama ya, kita membantu orang, memastikan, mengarahkan, mengadvise tentang exercise. Cuman perbedaannya adalah di saat kita di cruise ship itu lebih kepada fasilitas, Bu Putih, lebih kepada fasilitas, ataupun bagi mereka yang memang notabene untuk lanjut dengan coba kita secara personalize, kita kasih program, itu mereka rata-rata adalah untuk maintain aja, continue program mereka waktu di darat. Jadi tidak ada no reason untuk workout ataupun exercise. Nah, experience saya di sana itu lebih banyak membantu pada kru-kru yang lain, disebutnya officer. Ya, starting like a captain, terus lagi ada yang lagi staff captain, ada lagi safety officer, ya kan, safety officer 1, 2, 3, ada juga officer-officer yang lain yang notabene memang mereka menjadikan exercise itu bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi lifestyle itu sendiri. Ya. Yes. Berarti nggak bisa dipungkiri ya, personal trainer itu
bisa Bapak tuh bisa benar-benar di mana-mana ya, nggak Betul sekali. nggak di Yes. Indonesia aja, Betul mungkin nggak sekali. di darat Betul ya. sekali. Berarti Betul sekali. itu sebenarnya profesi yang bagus banget ya, menjanjikan banget ya Pak. Kalau menurut saya bukan hanya bagus dan menjanjikan. Secara personal saya lebih mengatakan bahwa profesi personal coach ataupun personal trainer itu lebih mulia. Kenapa saya bilang mulia? This is not about money. This is about prestige. Yes, betul. Helping to other people. Konsepnya apa adalah sincere. Kita tulus membantu. Karena banyak berpikir orang membantu hanya dengan memberikan uang. Tapi membantu memberikan knowledge, experience, sharing untuk dia hidup sehat, itu kan suatu yang sangat mulia. It's not about money. Yes. Once again, it's not about money. Benar. Terus Pak Indra nih, ketika kembali ke darat, Betul. kemudian langsung terpikir bergabung di Fitness 20. Apa tuh asal muasalnya? Kok tiba-tiba oke. gitu? Memang kembali lagi kepada basic kita sebagai personal trainer dan tidak menutup kemungkinan kembalinya lagi saya ke Fitness 20 ini tidak lepas dari komunikasi kita sesama personal trainer. Ya. Dan Ibu Putih mungkin tahu ownernya dari Fitness 20 ini, Bapak Topik Hidayat ini adalah seorang teman, seorang saudara, ya istilahnya bestie kalau bahasa gaul sekarang ya, bestie saya dulu di salah satu mega gym di luar sana. Yang mana waktu saya mau berangkat, saya di sana, saya mau pulang pun tetap kita menjalin komunikasi. Say hello, perkembangan apa saya di sini, saya juga tanya perkembangan dia sebagai personal trainer juga. Tetapi saya tidak tahu, ternyata dia mempunyai suatu usaha yang sangat mulia ini. Dia membuka usaha gym, yaitu dinamakan Fitness 20. Dan menurut saya, it surprise. Kata-katanya yang dia tanya waktu saya datang pertama ke Jakarta tuh dia bilang, mohon maaf dia panggil saya Akang. Kang, udah sampai Jakarta? Sudah katanya. Terus dia video call karena memastikan, make sure bahwa saya memang sudah sampai. Waduh, kata dia, beneran nih sudah sampai gitu kan. Kenapa? Boleh ada waktu ngundang ke Bandung. Saya udah punya usaha yang menurut saya bisa coba dirimu berikan kontribusi lah, dia seperti itu bahasanya, kontribusi untuk mengembangkan usaha Fitness 20 ini. Dan menurut saya ini bukan suatu kebetulan, tapi menurut saya ini adalah suatu challenge yang mana Fitness 20 ini dia berikan ataupun dia berikan gambaran konsepnya sangat bagus sekali. Ya, betul. Yes. Kenapa saya bilang menurut bagus? Karena bukan hanya kita membuka usaha, tetapi yang dia coba berikan gambaran kepada saya itu dia memberikan lowongan, offering helps, membuka lapangan pekerjaan di industri fitness. Yang menurut saya notabene dia cerita dia buka, kalau nggak salah ya Bu Putih, katanya lagi pandemik ya. Lagi pandemi Pak. Fitness 20 tuh buka ketika pandemi justru. Pandemi yang tahun 2021. Oh, I see. Ketika mungkin tempat banyak perusahaan yang tutup sementara, atau misalnya memang tutup selamanya misalnya. Betul. Terus juga beberapa tempat gym juga tutup. Justru Fitness 20 ini ada buka. Nah, itulah yang membuat saya semakin tertarik untuk datang ke Bandung, khususnya umumnya ke sini istilahnya ya. Karena menurut saya, kenapa alasannya, reasonnya saya coba bekerja sampai ke luar negeri istilahnya, salah satunya saya juga menutup kemungkinan tadi bukan salah satu yang ya notabene bukan hanya kerja ya. Saya coba earn money, saya saving money, saya coba pingin buka usaha gym juga tujuannya saya. Tetapi Allah memberikan jalan kepada saya
coba deh kamu belajar dulu sama teman kamu yang sudah buka usaha Fitness 20 ini. Jadi alhasil, even saya masih vacation ya Bu Putih ya. Ini saya bilang masa vacation saya karena kontrak sekian 6-8 bulan saya pulang tuh saya vacation. Beberapa minggu di Jakarta, saya langsung ke Bandung, saya langsung bergabung di Fitness 20. Itulah sedikit cerita saya kenapa join dan tertarik datang ke Fitness 20 Bu Putih. Dan kita juga nggak bisa pungkiri juga Pak Taufik Hidayat orang hebat ya, yang benar-benar ya mungkin relasinya juga banyak, temennya banyak, tapi beliau mempercayakan kepada Pak Indra. Yeah. Luar biasa, berarti sedemikian hebat general manager kita itu loh. Nah, Pak Indra, ini kan udah hampir sebulan ya, malah ya, udah sebulan di Fitness 20. Betul. Menurut Pak Indra sendiri, Fitness 20 itu seperti apa? Konsepnya udah bagus belum? Karena kan kita private gym ya. Yeah. Menurut Pak Indra gimana tuh? Ya, experience saya atau saya mencoba mengeksplor, pertama datang 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 10 hari, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan ya. Saya absolutely yakin, I'm sure, benar-benar yakin bahwa Fitness 20 ini menurut saya sangat bagus-bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus sekali? Konsepnya ini mengacu ke private gym. Yes, betul. Karena experience saya, orang ke gym, baik yang gym biasa ataupun gym yang besar, mega gym kita katakan, itu ada yang namanya peak hour. Bu Putih pernah paham mungkin peak hour? Iya. Itu biasanya apalagi yang di jam-jam 5 itu udah masuk peak hour. Betul sekali, itu. Peak hour itu. Iya. Loker penuh, mau mandi ngantri. Iya, tetapi di sini saya beberapa kali menemukan peak hour itu hanya beberapa. Bukan berarti di sini sepi ya Bu ya, bukan. Tetapi memang konsepnya private, privilege. Kalau menurut saya ini merupakan suatu kebanggaan bagi seseorang, sahabat healthy people kalau join di Fitness 20 ini merupakan, menurut saya itu privilege banget. Iya, kita benar-benar mengutamakan kenyamanan member. Iya, betul sekali. Saya pikir bukan rugi ya, tapi harus dicoba untuk datang ke Fitness 20. Kembali lagi ke awal, kenapa dibilang bagus? Konsepnya private gym, cleanliness-nya juga oke, kebersihannya. Terus lagi juga equipment-nya itu benar-benar dijaga. Saya lihat personal coach-nya juga pertama saya datang, walaupun saya nggak kenal, mereka sudah dusting, ngelap-ngelap, bersih-bersih. Menurut saya memang itu suatu tugas daripada housekeeping itu sendiri. Tetapi dari situ merepresent bahwa kebersihan adalah tugas sama-sama. Benar. Jadi menurut saya Fitness 20 ini bagus sekali. Di samping konsepnya, ada satu hal lagi. Apa tuh, Pak? This is the most very important, strategic. Lokasinya itu benar-benar bagus. Betul. Kenapa saya bilang bagus? Ini di pusat kota. Di pusat kota, benar. Saya baru tahu karena saya tidak familiar dengan kota Bandung, walaupun saya ya jujur aslinya kan orang tua memang dari Bandung ya, tapi saya tidak familiar orang Bandung ya Bu ya. Saya bilang di mana posisinya, di belakang gedung sate. Oh ini banyak perkantoran ya tuh, banyak kampus yang notabene menurut saya ini sangat-sangat strategis. Itu aja sih. Iya benar. Lokasi kita itu ada di Sayap Riau Pak, di Jalan Cimanuk nomor 10 Kota Bandung. Itu benar-benar tengah kota banget. Betul sekali. Nah, Pak Indra, sebelum lebih jauh lagi nih, Pak Indra tuh sebenarnya di dunia personal trainer, di dunia gym tuh udah lama kan ya? Betul. Itu dari tahun berapa ya Pak? Saya mengenal dunia fitness secara general tuh dari tahun 2009. Oke. Dari tahun 2009 itu saya memang awalnya suka dulu Bu sama fitness atau industri kebugaran. Karena menurut saya waktu itu, sedikit cerita, saya bekerja di salah satu hotel di Jakarta, ya istilahnya bekerja lah ya di situ istilahnya. Dan menurut saya, bagaimana saya bekerja harus selalu fit, dituntut untuk selalu fit. Akhirnya saya diperkenalkan suatu olahraga, yaitu dengan fitness ini sendiri. Tapi sebelum ke fitness, saya juga
suka bola, ya kan, suka basket, renang, everything about exercise I'm like it. But the mostly saya benar-benar sukanya ke fitness. Kembali lagi, kenapa? Karena selama saya olahraga di fitness itu, di pusat kebugaran itu memang membantu performa saya untuk bekerja, Bu. Oke. Nah, itu kurang lebih sampai tahun 2012, dari tahun 2009. 9, 10, 11, 12. Itu saya mengenal kebugaran saja, mengenal tentang industri fitness. Setelah itu, saya coba bekerja ke laut lagi, Bu. Alias ke kapal pesiar lagi, experience saya di sana. Setelah dari hotel itu, saya coba ke kapal pesiar 1 tahun. Kontrak betul-betul 1 tahun, Bu. Malah lebih 1 tahun, lebih 1 bulan. Embarkasi saya waktu itu di Singapura. Which is first experience-nya menurut saya memang bukan kurang mengenakan ya, Bu ya, tapi namanya orang pertama kali apapun serba kaget. Ya, serba kaget. Kenapa saya serba kaget? Benar-benar si kabayan sama Eropa ya, Bu ya. Kalau mungkin saya cerita sedikit. Saya join itu di daerah menurut saya memang itu suasananya itu di daerah perairan Maldives sana. Itu benar-benar panas. Saya dijemput dari Cyprus, dibawa ke Maldives, terus baru join itu di perusahaan, salah satu perusahaan Jerman juga, kapal pesiar. Dari situ keliling di daerah Eropanya itu Turki, Istanbul, Izmir, Antalya, di daerah situ. Kalau sedikit saya sharing beberapa kota, Marmaris, dari situ terus lagi ke Greece, ada yang namanya Piraius, Aten, Santorini. Bukan promosi kota wisata mereka ya, Bu ya, tapi ini sedikit experience saya di first contract saya. Dari film-film aja, Pak. Oh, di film ya? Iya, belum kesana, belum kayak Bapak. Iya. Dari situ langsung ke Mediterranean, dari Mediterranean langsung kita ke crossing Asia. Itu Asia ya, namanya Thailand itu ya, udah merem ya, Bu ya, misalnya. Thailand, dari Thailand kita ke Ho Chi Minh, Vietnam, terus lagi ke KL, Malaysia, Port Klang, terus lagi ke Singapura di Asia. Nah itu terakhir ya pulang juga pun dari Singapura. Nah pulang dari sana itu kurang lebih 1 tahun, itu saya sedikit ada problem, Bu. Kenapa tuh, Pak? Dengan medical check up saya, ternyata saya diagnosa LBV, lower back pain. Itu saya diponis ada semacam otot yang notabene di sini sedikit bergeser. Pada waktu itu saya pahamnya mungkin dengan tradisional, dipijit, masas ataupun urut ya, saya waktu itu. Kurang lebih 3-6 bulan, Bu. Saya istirahat totally, saya rest di rumah. Walaupun itu masa vacation saya. Alhasil dari pihak kantor menanyakan, Mas Indra kapan mau berangkat lagi? Ya tidak bisa, karena medical check up saya unpaid istilahnya. Tidak sehat lah ya istilahnya, unpaid gitu. Saya bingung, Bu, waktu itu apa yang harus saya lakukan. I don't know what I have to do for my family, ya kan. Akhirnya saya coba Google searching, mencari pekerjaan, Bu. Alhasil touch, saya dapat lowongan personal trainer. Oke. Itu basicnya memang karena saya suka dengan yang Ibu Putih tadi bilang. Suka dengan industri fitness, industri kebugaran, ataupun suka dengan olahraga. Alhasil dari situ bermodalkan saya suka fitness itu, Bu, saya coba apply di salah satu mega gym. Alhamdulillah saya ditolak, Bu. Oh, Ditolak, Bu. Ini cerita real story. Saya ditolak dengan alasan saya tidak punya experience apapun. Ya karena kan memang saya tidak ada basicnya seorang personal trainer. Sementara saya harus melamar jadi personal trainer. Alhasil saya pulang. Sampai rumah 2 hari, saya ditelepon lagi sama GM-nya. Halo, dengan Mas Indra. Betul, Ibu, katanya. Kamu betul ya mau mencoba untuk jadi personal trainer? Betul, Bu. Tapi kamu tidak ada basic untuk personal trainer. Kamu ini pelaut loh, katanya. Sailor, katanya, kerja di kapal pesiar. Iya, Bu. Tapi
Tapi kamu benar-benar mau kerja? Mau Bu katanya. Oh ya sudah, kamu datang besok lagi, langsung ketemu saya. Akhirnya alhasil saya kembali lagi ke head office-nya waktu itu. Si ibunya itu cuman menanyakan kepada saya, menurut kamu, dari 3 hal yang paling penting, yang pertama keuangan, yang kedua karir, yang ketiga safety. Pertanyaan Ibu GM saya waktu itu, saya jawab dengan konsep saya sebagai seorang pelaut. Kenapa Bu saya bilang seorang pelaut? Saya jawab, Ibu, menurut saya number 1 is safety. Yang kedua karir. The last money. Kenapa mesti safety, Bu? Karena di kapal pesiar kita tuh selalu ada drill. Ibu tahu drill? Latihan, exercise. Setiap kita pergantian passenger habis embarkasi kita ada drill. Dung 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 gitu kan. Tanda dibunyikan itu kita langsung ambil life jacket. Life jacket, kita beberapa menit langsung menuju posisi yang telah ditentukan. Kayak Bu Putih misalnya di dek berapa, saya ada di dek berapa, itu kurang lebih 1 jam. Drill itu dilakukan setiap pergantian passenger, Bu. Nah, kembali lagi kepada cerita itu, si Ibu JM itu kaget menanyakan seperti itu. Kenapa kamu nggak bilang uang dulu? Habis uang banyak, kamu akan menjadikan karir, habis karir, nomor belakangan keselamatan, atau kamu cari karir dulu, setinggi karir kamu akan mendapatkan uang yang banyak, safety belakangan. Saya bilang ke Ibu GM, Ibu tidak mengurangi rasa hormat saya, mungkin karena saya masih jiwa pelaut, keamanan di kapal pesiar di pekerjaan saya itu menuntut keamanan nomor 1. Oh ya sudah, kalau begitu saya mau menanyakan lagi kepada kamu, karena besok kita akan buka mega gymnya itu yang notabene ekspatriat, masih banyak orang luar negeri yang untuk gymnya itu. Bahasa Inggris kamu gimana? Ya, I can speak English, saya bilang gitu. Oh ya sudah, memang kita membutuhkan personal trainer yang sedikit bisa berbahasa Inggris, dia bilang. Boleh Bu, tapi kamu tetap ya training dulu. Itu kurang lebih 3 bulan Bu. Kita namakan istilahnya foundation. Yes. Betul? Betul. Sama di sini juga Ibu ya? Iya, betul. Di Fitness 20 ada ya? Di Fitness 20 juga sama, foundation juga. Berapa lama Bu? Sekitar 3 bulan Pak, sama ya, oke. Akhirnya Bu Putih, singkat cerita saya lakukan fitness foundation, dan itu pun menurut saya Bu tidak gampang menjadi personal trainer itu. Walaupun di awal saya bilang sangat mulia, tapi tidak gampang. Knowledge-nya itu melebihi seperti dokter. Kenapa saya bilang kita harus tahu anatomi tubuh, kita harus tahu tulang, kita harus tahu movement, pergerakan, kita harus tahu joint, respiratory, pernapasan ya, respiratory itu seperti itu. Dan yang lebih bagusnya lagi, kita juga ada bisnisnya, bisnis modul sekali. Bagaimana kita menghandle member, terus kita harus tahu juga betul bagaimana kita berinteraksi sama member. Jadi personal trainer pun atau personal coach itu memang complicated. Kita harus bisa di saat kita di luaran sana banyak masalah, kita harus tetap profesional. Alhasil dalam 3 bulan itu Bu, ya saya lulus. Ternyata Bu, setelah 3 bulan itu tidak langsung saya menjadi personal trainer. Saya harus probation lagi. Saya mendapatkan tugas ini, tugas itu. Baru saya mendapatkan jubah sebagai personal trainer. Personal trainer, singkat kata. Itu pun saya tidak gampang mencari klien ataupun mencari member, mengaplikasikan hasil training saya, dan menurut saya kurang lebih 6-8 bulan Bu, baru saya bisa menjadi personal trainer. Itu pun saya baru punya klien 2. Nah, setelah punya klien 2, saya belajar lagi. Tetap kita ada yang namanya coach education. Yes. Sama kayak di sini, Sama-sama Pak. Oke. Sama ada coach education, ada one on one, sesama klinik dan lain-lain. Iya, betul sekali. Kita juga ada namanya staff class waktu itu untuk mencoba merasakan latihan bersama instruktur. Kurang lebihnya 1 tahun. Dari situ Bu, saya
Ada yang namanya AFC, Bu. Ibu sudah tahu AFC? Apa tuh, Pak? Asian Fitness Convention. Itu upgrade knowledge-nya seorang personal trainer, Bu. Di Thailand, Bu. Ya, iya. Bukan lagi di, mohon maaf, di Garut ataupun di Tasikmalaya, kita langsung ke Thailand mainannya. Nah, di Thailand itu kurang lebih 11 hari kita training segala macam dengan master coach di sana. Pulang dari sana, kepala itu udah mau pecah, Bu. Mau pecah itu bukan karena nampung segala macam pelajaran, tapi mau pecah, mau coba untuk mengaplikasikan di lapangan. Ya kan? Harus ini, harus itu, ini segala macam, dari nutrisi segala macam. Kurang lebih 1,5 tahun saya mulai itu, Bu, berkembang, banyak klien, banyak member, sedikit merubah pandangan saya sebagai personal trainer. Karena berpikir waktu itu dari gaji yang notabene cuma beberapa digit langsung naik 10 digit. Nah, saya compare dong, Bu. Wah, ngapain saya pergi-pergi ke kapal pesiar? Kalau di personal coach atau personal trainer lebih menjanjikan. Betul. Karena dekat dengan keluarga, dekat dengan orang tua, ada sosialita juga dengan teman-teman yang lain maksudnya. Karena di kapal pesiar kan nggak mungkin sosialitanya ya sesama kru aja ataupun sesama yang lain di satu kapal itu sendiri. Akhirnya setelah 2 tahun saya coba mencari tantangan yang lain, Bu. Apa tuh, Pak? Pindah ke Mega Gym yang lain. Wah, oke. Terus offering apa yang Bapak dapetin? Atau emang pengen aja gitu di Mega Gym lain? Kalau bahasa Sundanya bukan tuturut munding ya, Bu ya. Mungkin bahasa, mohon maaf, tuturut munding bukan ya. Tetapi lebih kepada challenge saya waktu itu. Karena di tempat gym yang pertama itu menurut saya karena saya mungkin paling junior ya, Bu ya. Ini perasaan saya, Bu ya. Senioritasnya itu kok kental sekali gitu. Jadi kalau saya yang haus akan karir tuh, aduh kayaknya susah nih untuk melampaui senior-senior saya gitu. Akhirnya saya coba mengikuti atasan saya gitu kan, untuk coba pindah ke tempat Mega Gym lain, dan di situ saya ditantang, di-challenging untuk jadi senior personal trainer. Alhasil pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada beliau-beliau yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang notabene membuat saya seperti sekarang ini. Ya, inisialnya bapak ini, ibu ini, saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, tetapi berkat beliaulah saya menjadi seperti sekarang ini. Jadi senior personal trainer di Mega Gym itu kurang lebih 2 tahun juga. Habis itu saya di-challenging lagi, Bu, untuk menduduki posisi fitness manager di luaran sana. Langsung hijrahnya ke luar Pulau Jawa, Bu. Betul. Mungkin Ibu pernah tahu daerah Pulau Jawa sana? Yang kalau sedikit bahasa, sudah makan nih. Tempat lahir saya, Pak. Oh, itu? Makassar. Iya, betul sekali. Makan nih, kodong gitu ya istilahnya. Menurut saya itu suatu challenge. Saya kurang lebih di sana 1 tahun. Itu betul-betul pembelajaran diri saya dari manajemen, mengenal karakter orang lebih banyak, bukan lagi karakter member, tapi karakter orang, nge-hire orang. Saya memberikan training segala macam kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah di luaran sana dulu masuk dari sebelumnya di bawah, performnya itu di bawah, naik bisa 5 besar secara Indonesia, 3 besar juga, ya istilahnya kalau kita bahasa-bahasa. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Akhirnya dari situ saya kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta pun, Bu, saya tetap menjadi personal trainer tapi lebih kepada freelance. Saya memutuskan ke freelance karena menurut saya freelance lebih dekat dengan member itu, karena saya tidak memberikan regulasi aturan seperti kayak di Mega Gym. Contoh misalnya untuk sesi ini expire berapa bulan, betul kan ya? Saya bukan tidak memberikan, tetapi lebih memberikan kebebasan kepada member. Kapanpun, anytime kamu mau latihan, just calling me, I will come to your house. Jadi lebih kepada personal service. Kurang lebihnya dari 2017 saya freelance, 17, 18, 19 sampai 2020 kemarin Covid sempat berhenti. Alhasil saya berangkat lagi, Bu, ke kapal pesiar lagi, betul. Akhirnya 2 kontrak, pulang lagi, sampailah sekarang di Fitness 20. Itulah sedikit mungkin back experience kemarin saya dari kenapa saya join di Fitness 20. Fitness 20. Waktu di kapal pesiar, Pak, ada
nggak sih perbedaan antara ngajar orang luar ya? Ada atau kan ada orang Indonesianya Pak? Ada beberapa. Ada nggak sih Pak perbedaan untuk ngelatih orang luar gitu, mendampingi mereka berlatih sama dengan orang Indonesia aja? Secara general tidak ada Bu. Konsepnya sama. Kembali lagi artinya seorang personal trainer itu adalah mengedukasi, ya kan, mengarahkan, membantu program klien ataupun si member untuk mencapai goalsnya secara aman. Begitupun sama di luar negeri sana ataupun di kapal pesiar sana, tidak ada perbedaan dari cara ngajar. Ya mungkin bahasanya yang berbeda, ya kan, sedikit English ataupun sedikit Germany. Tetapi pada dasarnya tidak ada sedikit perbedaan. Knowledge-nya, exercise-nya, nutrisinya, semua bahasa kebugaran atau bahasa di industri fitness itu adalah sama. Plank, ya kan, core, stability, ya kan, squat, itu sama semuanya. Jadi tidak ada perbedaan. Itu aja sih. Oke. Kalau misalnya nih Pak, perbedaan antara personal coach zaman dulu ketika Bapak baru terjun ke dunia personal coach gitu, dengan personal coach masa kini lah, itu ada bedanya nggak sih Pak? Oh jauh sekali. Apa aja tuh Pak? Ya, pertama kalau untuk zaman dulu kita itu masih kalau di Mega Gym ya Bu ya, kita ada yang namanya fasilitator, ataupun istilahnya ada departemen training, ada tim leader, bahasanya itu ada assistant fitness manager, ada yang namanya fitness manager. Itu untuk selalu mengupgrade knowledge kita, exercise kita, pengetahuan kita tentang kita ngajar. Nah, kalau sekarang begitu banyak sosial media yang mencoba mengupgrade knowledge. Jadi setiap orang, siapapun, everybody bisa mengakses. Termasuk personal coach atau personal trainer itu sendiri. Kalau dia tidak ada waktu untuk mengupgrade knowledge dengan coach education, dia tinggal buka Google, tinggal buka website, langsung bisa join. Bisa melakukan education ke Singapura, ke Amerika, tinggal lewat online. Begitu banyak fasilitas yang memudahkan kita untuk menjadi personal coach yang lebih baik lagi. Perbedaannya itu aja. Kalau dulu mungkin sedikit sosial media kurang, kalau sekarang banyak. Aksesnya banyak dan mudah sekali ya. Mudah sekali ya Yes, Pak. jadi Tapi gampang. tetap kalau misalnya memang sudah berkecimpung lama nih di dunia fitness, kita tetap harus upgrade knowledge. Oh harus, harus. Karena tidak baku Bu. Selalu ada gerakan, selalu ada latihan yang tidak boleh dan tidak boleh. Itu harus selalu update. Harus ya. Harus selalu update. Di dunia medis juga kan betul. Ada baru. Ada obat yang sudah tidak diperbolehkan, BPOM atau segala macam. Ya, betul sekali Bu. Iya ya Pak ya. Salah satunya yang kayak tadi, itu setiap tahun selalu ada Bu, yang namanya Asian Fitness Convention itu. Mungkin suatu saat juga saya akan memberikan sedikit challenging kepada coach-coach di Fitness 20 untuk ikut AFC. Amin. Pokoknya kita semua kesana ya, bareng Amin, Pak Indra betul. ya. Betul. Iya, Healthy People nih ya, orang seluar biasa, sehebat dan gila sih, keren banget. Ini ada di Fitness 20, General Manager kita. Luar biasa pengalamannya, udah kemana-mana kan ya. Pak Indra, ada pesan-pesan mungkin ke Healthy People, atau misalnya kenapa sih Healthy People harus join di Fitness 20? Oke, sahabat Healthy People, saya sebagai General Manager daripada Fitness 20, saya mencoba mengajak kepada sahabat Healthy People, yang pertama sekali adalah untuk datang ke sini. Kenapa untuk datang? Yang pertama, coba dulu latihan bersama kami, lihat fasilitas kami. Betul. Kenapa? Kenali dulu ya. Yes, betul. Tak kenal maka tak sayang. Ada istilah seperti itu ya Bu ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah canggung, langsung aja saya cari dengan saya Pak Indrayana. Yang pertama saya tekankan di sini fasilitas ya, fasilitas dan konsepnya private gym, dan kita di sini bukan hanya gym istilahnya cuma ngangkat bench press atau segala macam. Sama seperti yang lain, kita ada functional training, ada kelas-kelasnya juga. Dan satu lagi, Ibu Putih, saya juga kaget
Pak Topik memperkenalkan kepada saya ada yang namanya IMS. IMS, benar itu. Apa itu, Bu, arti andalan IMS? kita, Electromuscle Stimulation. Itu program itu dengan 20 menit aja itu sama dengan latihan 2 jam, Pak. Nah, itu sahabat Healthy People. Jadi di sini bagi orang yang tidak punya waktu, mohon maaf, it's nonsense, no reason untuk workout. 20 menit dalam 24 jam, masa sih sahabat Healthy People tidak bisa meluangkan waktu? Betul. Datanglah ke Fitness 20. Kita punya program yang lengkap di sini dari WT, fungsional, Weight training, functional training, pasti Muay Thai IMS, juga ada. kelas, Iya. fun bike. Jadi untuk sahabat Healthy People, gak usah ragu-ragu datang ke Fitness 20. Saya tunggu. Oke, Healthy People. Oke, Pak Indrayana, terima kasih banyak udah ngobrolnya. Nggak kerasa, udah lama banget dan bener-bener kayak kita dapat banyak ilmu, dapat pengalaman dan segala macamnya dari Pak Indra. Kalau Sama-sama. misalnya mau mengenal lebih dekat lagi Pak Indrayana, bisa langsung datang ke Fitness 20 di Jalan Cimanuk nomor 10, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung. Pak Indra, makasih banyak Sama-sama, udah hadir di Ibu podcast Putih. Fitness 20 Get Ya. to Know About. Next Yes. time kita ngobrol-ngobrol lagi Siap. ya Pak ya. Dankeschön. Terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Sami-sami. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Ji, monggo ya. Oke, Healthy People, semoga bermanfaat obrolan kita kali ini. Kita bakal ketemu lagi di podcast Fitness 20 Get to Know About di next episode lagi. Ingat, Fitness 20, your partner for healthy and stronger. See you.